Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam HPT bab iman dikatakan wa innan nazar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahwasanya nazar untuk ma'rifat Allah dengan melihat alam raya ini merupakan kewajiban, wajibun syar'an. Nazar tadi sebagaimana telah kami sampaikan, dan menurut Ibnu Rus bisa melalui teks Al-Quran. Sementara di dalam teks Al-Quran itu ada yang sifatnya zahir dan ada juga yang sifatnya batin, atau ada yang bisa dimaknai dengan makna zahir ketika kita membacanya, kita pahami sesuai dengan struktur yang ada di dalam bahasa Arab. Namun ada yang harus kita takwilkan, karena jika kita pahami secara zahir ternyata menimbulkan kesalahan atau ketidaknyamanan atau bertentangan dengan logika. Bagaimana ketika seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini mempunyai makna zahir? Apakah kemudian kita boleh mentakwil? Ibnu Rus mengatakan, fa in qala qailun, jika ada yang mengatakan inna fi syar'i asya'a qad ajma'al muslimuna ala hamliha ala zahiriha wa asya'a ala ta'wiliha wa asya'a ikhtalafu fiha fahal yajuzu ayyuaddi al-burhanu ila ta'wil ma ajma'u ala zahirihi aw zahirihi ma ajma'u ala ta'wilihi. Jika suatu ayat itu, kan ayat ada yang bisa dipahami secara zahir, para ulama sepakat berijma, kemudian para ulama berijma bahwa ayat ini harus ditakwil. Apakah diperbolehkan kita mentakwil ayat yang para ulama itu sepakat bahwa itu mempunyai makna zahir? Atau sebaliknya, apakah boleh kita memahami ayat itu sekadar punya makna zahir tanpa mentakwil, padahal seluruh ulama itu bersepakat bahwa ayat ini harus ditakwil? Maka Ibnu Rus mengatakan, qulna amma law thabatal ijma'u bi tariqin yakiniyin lam yasih. Kalau memang sudah ijma', kesepakatan para ulama bahwa itu memang sudah ijma' yakini, udah pasti, memang ulama sudah tidak ada yang berbeda pendapat lagi, maka di sini kita sampaikan lam yasih, tidak boleh. Wa in kanal ijma'u fiha dhanniyan faqad yasih. Namun jika ijma'nya itu masih dhanni, maka itu masih boleh takwil. Semisal begini, kata salat, as-salatu, as-salat itu artinya doa. Secara bahasa artinya berdoa. Namun oleh syariat ayat ini ditakwil. Saya katakan takwil itu apa? Takwil itu sarful lafzi minal ma'na al-hakiki ilal ma'na al-majazi biqara'in. Ya kan? Bahwa yang namanya takwil itu memalingkan makna hakiki, makna yang sungguhnya ke dalam makna majazi atau makna kiasan, karena ada qara'ih atau karena ada qara'in, ada indikator. Salat itu secara bahasa itu adalah doa. Ketika Allah mengatakan aqimis shalah, kemudian kita hanya berdoa saja, sesungguhnya kita memahami ayat itu secara zahirnya saja. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, kita diwajibkan untuk siam. Siam itu artinya imsak, menjaga diri. Saya diam aja untuk tidak bicara, itu berarti saya puasa. Puasa tidak bicara. Tetapi ketika kita itu memahami ayat itu secara zahirnya saja, justru kita salah paham, justru pemahaman kita itu salah. Sehingga ketika ada orang berdoa, diperintahkan kita untuk sholat dan dia hanya berdoa saja, maka dia salah. Karena secara syariat telah ditakwil arti sholat, arti puasa menjadi amal tertentu. Salat adalah sebuah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan niat tertentu, dengan gerakan tertentu. Maka ketika ada orang yang salat menyalahi ini, menyalahi
perkara-perkara atau perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia salah. Meskipun secara bahasa benar. Sholat artinya doa, berarti setelah dia berdoa itu benar. Tetapi para ulama semuanya telah sepakat bahwa ayat sholat ini, bahwa perintah kata-kata sholat itu harus ditakwil dari sholat yang sekadar artinya doa menjadi sholat adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan niat tertentu, dengan hay'ah maksusah, dengan perilaku atau gerakan-gerakan tertentu. Ini semua ulama sepakat. Kata sholat harus ditakwil. Demikian juga puasa. Kalau sekadar imsak saja, sekadar menahan diri saja, itu sesungguhnya dia sekadar memahami ayat secara letterlak, secara zahiri saja. Ketika dia memahami seperti itu, maka dia salah. Kenapa? Karena syariat telah mentakwil kata siam bukan sekedar menahan, tetapi ia adalah menahan dari lapar, dari haus, karena sesuatu yang membatalkannya, ya kan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Ini adalah takwil, memalingkan makna hakiki ke dalam makna majazi dengan qoro'ih atau qoro'in, karena ada indikator, dan indikator di sini adalah indikator syariat. Syariatlah yang telah merubah, sehingga Ibnu Rus mengatakan jika para ulama semuanya sudah sepakat bahwa ayat ini harus ditakwil seperti kata sholat dan puasa tadi, maka kita tidak boleh tidak mentakwil, kita harus mentakwil. Sebaliknya, ketika ada ayat yang dia harus dipahami secara makna zahir, maka kita harus memahami secara makna zahir dan tidak boleh mentakwilnya. Walidzalika qala Abu Hamid wa Abu Ma'ali. Abu Hamid itu maksudnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Ma'ali itu maksudnya adalah Imam Haramain atau gurunya Imam Al-Ghazali. Wa ghairuhuma min a'immatin nazar, dan selain keduanya dari a'immatin nazar. Ulama nazar itu yang dimaksud adalah para ulama kalam atau para filsuf. Mereka sering disebut dengan a'immatun nazar. Innahu la yuqta'u bi kufrin man kharaqal ijma'u fit ta'wili fi amsal hadil asya. Jadi ketika ada orang berbeda di dalam mentakwil, ketika takwilnya itu masih dhoni, maka perbedaan takwil itu tidak boleh kemudian dihakimi sebagai kafir. Seperti ketika kata istiwa, seumpama ada yang memahami makna zahir, ada yang memahami makna batin, kita tidak boleh mengkafirkan mereka, baik yang mentakwil kata istiwa atau yang tidak mentakwil kata al-istiwa. Karena ini masih terkait dengan takwil dzanni, maka tidak boleh saling mengkafirkan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.